Bagaimana performanya kalau sebuah laptop itu dia pakai RTX 4050 VGA-nya plus prosesornya pakai Intel generasi 14 HX series. Nah, di samping saya ini udah ada satu laptop dari Acer, yaitu Acer Nitro V16 yang menggunakan Intel generasi 14 HX series dan RTX 4050. Nah, seperti apa performanya? Yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Sokutek. Lama udah nggak nge-review produk lagi. Ini kebetulan kedatangan salah satu tamu dari Acer ya. Jadi ini adalah Acer Nitro V16 yang 7150MN belakangnya. Dan laptop ini seperti yang saya sebutkan di awal, itu dia menggunakan Intel generasi 14 HX series, kemudian VGA-nya RTX 4050. Nah, kita akan membahasnya satu persatu lah. Dimulai dari desainnya dulu. Di bagian desain laptop ini, si Nitro V16 atau V16 ini sebenarnya beda ya, agak beda kalau misalkan kita bandingkan dengan Acer Nitro V15. Yang satu ini punya desain yang agak lebih strong gitu, lebih kuat kelihatannya. Terus kemudian ada beberapa penambahan elemen-elemen garis yang itu membuat kesan gamingnya lebih dapat gitu di Acer Nitro V16 ini. Logo Acer Nitro-nya sendiri itu ada di mana-mana. Di bagian belakang layar sebelah sini, belakangnya ini itu ada. Kemudian ada di palm rest sebelah kanan pojok itu juga ada. Di bawah laptopnya itu juga ada. Jadi ini nunjukin kalau memang benar ini loh Nitro. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau materialnya sendiri sebenarnya ya material polikarbonat. Kemudian beratnya ini cukup berat, 2,5 kiloan. Dan tebalnya juga lumayan tebel nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian butuhnya laptop yang tipis ringan, yo jangan lihat video ini gitu. Tapi kalau butuhnya yang emang high performance, bisalah ditonton sampai habis. Oke, dari desainnya mungkin kayak gitulah ya. Singkatnya seperti itu. Terus gimana dengan spesifikasinya sekarang? Nah, si Acer Nitro V16 yang kita dapatkan ini adalah yang versi atau SKU yang menggunakan prosesor Intel Core i5 14450HX. Nah, ini prosesor itu masuk dalam keluarga Raptor Lake atau generasi ke-14 kalau nggak salah ya. Terus kemudian jumlah core-nya total itu dia memiliki 10 core dengan 6 performance core dan 4 efisiensi core. Jumlah thread-nya ada di 16 thread. Nah, si Core i5 14450HX ini sendiri dia punya boost clock atau turbo clock itu sampai 4,8 GHz dan menggunakan TDP 55 watt teman-teman. Jadi memang di sini dia menggunakan prosesor yang high performance ya, bukan yang irit-iritan daya. Ya wajar, ini gaming kok ya. RAM-nya sendiri dia menggunakan RAM sebesar 16 GB DDR5 5600 MHz dan ini terpisah menjadi 2 keping. Jadi udah 8+8. Kalau misalkan mau upgrade ya berarti harus dilepas dulu. Nah, untuk storage-nya alhamdulillahnya di sini Acer nggak pelit nih. Yang bawaannya itu 512 GB PCIe Gen 4. Udah PCIe Gen 4 ya, jadi nggak usah perlu khawatir dengan kecepatannya. Dan masih ada satu slot kosong lagi untuk opsi upgrade-nya. Jadi kalau 512 di sini masih kurang, teman-teman bisa nambah lagi entah itu 1 tera ataupun 2 tera sekalian. Selanjutnya yang menjadi nilai jual dari Acer Nitro V16 yang kita bahas di sini selain dari Intel generasi 14 sebagai prosesornya yaitu VGA-nya yaitu RTX 4050 yang oleh Acer itu dikasih TGB sampai 85 watt yang memiliki frekuensi 2055 MHz. Terus kemudian displaynya di sini menarik banget. Namanya udah V16 ya berarti 16 inci guys. 16 inci resolusinya WUXGA atau 1920x1200 pixel yang memiliki rasio yaitu 16:10. Nah, di sini yang menjadi nilai plus dari displaynya Nitro V16 yang kita bahas di sini adalah refresh rate-nya itu 165 Hz. Ya emang nggak lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang punya refresh rate sampai 240 Hz, tapi 165 Hz saya kira sangat cukup untuk kebutuhan kalian ngegame. Dan kemudian nah ini lagi nih nilai plus lagi di displaynya yaitu color gamutnya klaim dari Acer itu 100% sRGB. Jadi mau dipakai untuk kebutuhan desain pun itu masih sangat bisa ini laptop. Nah, nggak usah lama-lama lah untuk spesifikasinya. Kalau misalkan kurang lengkap mohon maaf, kalian bisa browsing sendiri mengenai dari spesifikasi yang ada di Acer Nitro V16 yang kita bahas ini ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke
bagian yang paling mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu benchmarknya. Oh ya, sebelum kita bahas nanti hasil benchmarknya seperti apa, Acer itu selalu memberikan sebuah software yang bernama Acer NitroSense ke semua laptop gaming mereka, termasuk yang satu ini nih. Di NitroSense itu kalian bisa mengatur semua kebutuhan atau semua pengaturan yang pengen kalian atur di laptop ini, mulai dari kecepatan kipas, mode performanya, kemudian mematikan atau menghidupkan RTX 4050 yang di sini dan lain sebagainya lah. Nah, di benchmark kali ini saya menggunakan charger full, semuanya itu menggunakan charger, dan di situ saya tes untuk mode balance dan mode turbo. Nah, kalian bisa lihat hasilnya berikut ini ketika kita tes di software Cinebench R15, R20, R23. Dan untuk tes stability-nya juga di sini saya cuman ambil yang mode turbo aja karena ini mode yang paling kenceng di laptop ini. Kalian bisa lihat ketika kita looping Cinebench R23 selama 30 menit. Nah, ini juga mantep banget ya. Meskipun ada penurunan, menurut saya ini penurunannya tidak yang signifikan ngawur gitu ya. Jadi untuk tes stability-nya masih cukup stabil, masih stabil banget. Nah, di looping Cinebench R23 selama 30 menit itu kita juga mencatat suhu core temperaturnya seperti apa. Ternyata teman-teman di mode turbo ya, mode yang paling kencengnya, suhunya ini agak sedikit mengkhawatirkan gitu. Karena di sini udah mencapai rata-ratanya itu ada di angka 94 derajatan. Jadi menurut saya kalau misalkan kalian pengen yang agak dinginan, mungkin kalian bisa turunin ke mode performance atau di mode balance lah, biar laptop ini nggak menghasilkan suhu atau core temperaturnya biar nggak terlalu tinggi seperti itu. Kemudian untuk grafisnya gimana? RTX 4050 yang dikasih TDP 85 watt di sini ternyata menghasilkan performa yang menurut saya cukup mumpuni atau bahkan mumpuni untuk menjalankan beberapa tes yang saya lakukan di 3D Mark, seperti 3D Mark Firstrike, terus kemudian 3D Mark Timespipe. Ternyata laptop ini masih menghasilkan skor yang lumayan cukup tinggi. Selanjutnya gimana kalau laptop ini itu dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang real world test gitu. Ada Blender dan juga Premiere seperti biasa. Di Blender ada BMW 27 dan juga Classroom. Nah, ini adalah perbandingan ketika render BMW 27 menggunakan CPU dan GPU, dan juga Classroom menggunakan CPU dan juga GPU. Ya emang sih RTX 4050 di sini sangat membantu kalau kalian itu pekerjaannya banyak menggunakan software Blender ini gitu. Sangat-sangat jauh banget ketika kalian itu merender menggunakan prosesor dan menggunakan RTX 4050-nya gitu. Nah, kalau di Adobe Premiere seperti apa sekarang? Seperti biasa ya, kita render ya projectnya video vertikal berdurasi 1 menit 21 detik dengan cutting dan juga coloring yang basic aja gitu kan ya. Dan ternyata di sini saya tidak merender menggunakan software only ya, tapi langsung saya gas aja lah, gaspol dengan mode turbonya. Untuk render Full HD ternyata laptop ini butuh waktu cuman 20 menit aja. Untuk render 4K itu butuh waktu 1 menit 9 detik aja. Kalau dibandingkan dengan durasinya yang 1 menit 21 detik, bahkan 4K pun lebih cepat untuk rendernya dibandingkan dengan durasi videonya. Jadi laptop ini approve lah dipakai untuk desain grafis, udah sangat jamin. Nah, sekarang gimana kalau dipakai untuk ngegame? Kebetulan karena laptop ini nggak bisa pegang lama, jadi saya tes beberapa aja ya. Dan ini modenya mode turbo tetap, pakai charger tetap, biar saya dapetin gimana performa maksimalnya. Nah, ada 3 game di sini, ada Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Mirage, dan Cyberpunk 2077 guys. Jadi game semuanya ini adalah game AAA ya. Dan hasilnya seperti apa? Untuk Assassin's Creed Mirage di sini saya setting di 1200p dengan settingan atau graphic quality presetnya itu ultra high dan mendapatkan average 69 fps guys. Kemudian untuk Red Dead Redemption menggunakan quality preset balance, tapi tekstur quality-nya semuanya ultra dan mendapatkan average-nya itu di 60,6 fps. Dan game terakhir Cyberpunk dengan preset ray tracing medium masih di resolusi 1200p ternyata mendapatkan average fps 48,23 fps. Gimana? Desain grafis oke, gaming mantap. Pertanyaannya suhunya kalau pakai untuk gaming gimana? Nah, di Red Dead Redemption kan itu ada benchmarknya ya. Nah, selama benchmark itu saya coba untuk ngambil sampel untuk suhunya gimana.
Untuk rata-ratanya mencapai 70 derajat, sedangkan suhu maksimalnya cuma di angka 82 derajat. Jadi menurut saya kalau misalkan suhunya masih di angka 70 sampai 80 derajat gini masih sangat-sangat wajar lah untuk hitungan sebuah laptop gaming ya. Kalau udah mendekati 100 derajat, nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi menurut saya kesimpulannya laptop ini dengan harga sekarang kalau nggak salah di angka 14.999 ya. Dengan harga segitu kalian udah dapetin sebuah performa yang kayak gitu, terus kemudian spesifikasinya baru semua, hitungannya baru semua ya. Intel Generasi 14 meskipun Core i5, kemudian RTX 4050, itu menurut saya masih sangat-sangat worth it guys. Perpaduan prosesor Intel Generasi 14 dikawinkan dengan RTX 4050 ini ya menghasilkan laptop yang kayak gini gitu. Apalagi displaynya tadi ya, displaynya yang udah 100% sRGB, refresh rate 165Hz. Pokoknya kalau kalian punya uang sekitaran 15 jutaan atau di bawah itu, bisalah ambil Nitro V16 atau V16 yang 50mN belakangnya. Jadi seperti itu guys. Untuk pembahasan singkat, mudah-mudahan singkat ya. Laptop Acer Nitro V16 ANV167150mN ini, gimana menurut kalian laptop yang satu ini? Apakah worth it dibeli? Apakah mending ini mending itu? Silahkan komentar di bawah. Komentar kita sangat terbuka dan kita diskusi aja di bawah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai menit ini. Dan ya, itu tadi adalah pembahasan mengenai Acer Nitro V16. Oke, sampai jumpa di video review berikutnya. Saya Afat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share,